Halo teman-teman, kembali lagi. Kali ini saya akan membagikan sebuah program untuk membuat database. Di sini kita akan kupas masing-masing, bisa dari proses input, lalu proses untuk load data, dan yang terakhir untuk mengedit data. Nah, untuk input misalnya seperti ini. Ini wanita. Lalu kita tekan tambah. Nah, ini akan kita akan masukkan ini yang kita input ini ke dalam database. Untuk load lalu kita bisa klik ini. Misalnya kita klik Jaka, maka ini akan berubah tampilannya. Ini adalah proses load. Ya. Lalu kita bisa edit. Kita klik edit. Kita bisa rubah jadi Jimmy. Dan ini akan berubah menjadi Jimmy. Oke. Seperti apa programnya? Untuk part 1 ini kita akan fokus di input data. Part 2 di load data, dan part 3 itu di edit. Oke. Gimana programnya? Kita langsung aja. Let's go. Halo teman-teman, kali ini kita akan membuat data entry. Nah, di sini saya sudah membuat dasarnya. Nah, ini teman-teman bisa sesuaikan dengan file masing-masing. Ya, mungkin saya kan pakai 6 inputan. Ya, mungkin bisa lebih atau bisa kurang. Di mana maunya nanti kalau kita ketik isi data ini nih, nama, alamat, dan sebagainya, itu nanti akan tersave di sini. Alamat, kota. Nah, jadi kita bisa membuat sebuah database dengan inputan 6 ini. Nah, sebelum mulai, ini saya menggunakan kolom A dan B ini sebagai dapur, atau istilah kerennya itu mapping. Bantuan untuk mapping, nanti di pemrograman makronya. Lalu bisa tambahkan juga di sini, kita kasih warna abu-abu. Nah, idenya kan kita mau nama itu nanti ke-save ke sini, alamat di sini, kota di sini, tanggal lahir di sini, nomor HP, gender atau jenis kelamin. Berarti inputan nama ini kan di F4. Berarti kita mau F4 ini hasilnya di sini, di kolom ini. Ya, berarti kita kasih 4. Alamat F6 ke sini kan, kita pakai ini. Lalu kota F8. Tanggal lahir itu I ya, I4. 4. Lalu nomor handphone itu I6. Lalu jenis kelamin atau gender itu I8. I8. Oke, kita ketengahkan. Oke. Ya, ini mapping kedua setelah kolom AB, lalu ini. Lalu kita akan membuat tombol, bisa insert, lalu shape seperti yang sudah-sudah. Ini di beberapa video sebelumnya juga ada ya. Jadi saya nggak jelaskan detail. Untuk shape bisa ke bevel. Saya pakai ini. Warnanya bisa kuning. Ini bebas ya teman-teman, mau bentuk maupun warnanya bebas. Lalu saya misalnya ini untuk menambahkan data ke bawah. Tuh. Oke, lalu saya bikin ini. Oke. Bisa Ctrl D, Ctrl lalu D untuk duplikasi, atau Ctrl C lalu Ctrl V, copy paste juga bisa. Ini kita hapus. Nah, mungkin biar bisa lebih bagus, bisa ditambahkan lagi. Misalnya saya pakai ini. Lalu warnanya saya pakai warna hijau. Di sini. Oke.
Ini tulisannya kurang naik ya. Nah. Oke. Lalu kita tambah lagi. Misalnya push, kita kasih tanda X. Kita taruh sini. Kita kasih warna merah. Oke. Ini juga sama ya, tulisannya kurang naik. Kita naikkan. Oke. Nah, lalu tahan kontrol, lalu klik ini, dan di dalamnya teman-teman bisa klik format, lalu group, lalu kita group. Nah, yang ini juga tahan kontrol, kita klik dua-duanya, lalu kita group. Oke, jadi dua-duanya kita kontrol, klik kanan, size and properties, move but don't size with cells. Ya, ini supaya tombol ini bisa kita geser-geser, kalaupun nggak sengaja kegeser, ukurannya tidak berubah. Hanya mengikuti gerakan pergeserannya aja. Oke, sementara untuk tombolnya itu, sekarang kita langsung membuat programnya menggunakan VBA. Bisa ke developer, Visual Basic, bagi yang tidak ada bisa ke file, lalu option, lalu customize ribbon, lalu ini developernya dicek. Oke, sekarang kita masuk ke VBA-nya. Oke, lalu di VBA ini bisa klik kanan this workbook, insert, modul. Nah, kita akan membuat program yang untuk menambahkan ke database. Jadi, sebelum itu kita memerlukan bantuan dimensi ya, dim, list kontak, dan kolom kontak. Saya memakai kontak karena kan data yang saya pakai kan seperti database untuk kontak seseorang ya, atau customer list misalnya. Nah, ini kan ada nomor handphone, ada jenis kelamin gitu. Ya, makanya saya menamakan kontak. Jadi yang untuk teman-teman bisa sesuaikan. Lalu kita membuat programnya sub tambah kontak. Karena database saya contohnya kan database customer list kontaknya ya. Kita pakai baris. Plus 1. Nah, baris kontak ini kan kosong, ya kan? Kita belum ada isinya nih. Mengapa rumusnya seperti ini? Kita mau baris kontak itu kan range E 99 ya kan? Ini range E. Ini saya mau dari mulai range E999 sampai N tapi ke atas. Dari 9 ke atas. Itu mana yang kosong? Sampai dia nemu. Kalau E999 berarti kalau ke atas ini kan kosong semua nih, kosong semua. Nah, sampai di 12. Di 12 lalu kita plus 1 row-nya ya. Kan tadi E999
dia nyari ke atas terus ya kan, sampai E12 ternyata ada isinya. Nah, ini kan 12 ada isinya di plus 1. Otomatis yang terpilih nanti baris kosong setelah yang ada isinya. Nah, logikanya seperti itu. Ini untuk menentukan di baris berapa data akan terisi. Lalu kita tentukan untuk kolomnya. Oke, untuk kolomnya, kenapa ini 5 sampai 10? Kita tahu nih kolom ini. Kita kan mau kolomnya tadi barisnya kan kita udah menentukan nih 12 yang ada isinya plus 1, berarti 13. Oke, barisnya kita udah nemu. Kolomnya kita kan ini udah tahu dan ini berurutan. Ini 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, tahu dari mana? Sebenarnya E ini kan 5, tapi kalau teman-teman ragu atau mungkin udah sampai alfabet yang jauh sekali, bisa sama dengan kolom. Oke. Nah, ini 5. Ya, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Makanya programnya adalah untuk kolom 5 sampai 10, ya kan? Untuk kolom 5 sampai 10, cellsnya ini barisnya yang ini tadi 13, kolom kontak 5 kan, mulai dari 5 kan, 5. Nilainya adalah, ya kan, ini kita tadi kan sudah mapping ini, ya kan, kita mau nama itu diisi oleh ini F4, value dari F4. Nah, makanya adalah sel 11, row 11 ini, baris 11, kolomnya 5. Berarti kan ini kan, F4 kan, 5. Nilainya. Nah, berarti nilai dari ini adalah nilai dari ini. Ini dalam arti nilai dari ini adalah nilai dari F4. Jadi, ini kan sel 11 kolom kontak dot value ini kan hasilnya ini adalah F4. Nah, kita kasih range lagi. Jadi, hasil dari si F4 itu adalah masuk ke sini. Kira-kira begitu. Nah, ini kan saya pakai dot nih. Jangan lupa kalau teman-teman nggak mau ini bisa pakai sheet 1 bla bla bla, tapi ini kan nanti nambah-nambah ngetik. Jadi di awal kita kasih ini aja. Oke. Nah, lalu kita akan membuat program untuk hapus data. Kita bikin lagi. Hapus ya. With sheet 1. Programnya sederhana. Kita mau ini kan F4, F6, F8 dan seterusnya. Ini kan kolom-kolom ini kan. Itu dihapus datanya. Jadi F4, lalu ada F6, F8, I4, I6, I8.
clear content. Oke, cukup ini aja. Oke, lalu kita coba assign. Oke, lalu kita coba, misalnya Jenny Jalan Sudirman nomor 30 Jakarta 101, nomor HP-nya sebenarnya kita tambah. Oke, berhasil ya. Ini nama, alamat, kotanya, tanggal lahir, nomor handphone, gendernya. Lalu kita mau hapus, kita klik oke, clear semuanya. Lalu kita misalnya Kai Jalan Sheikh Murad nomor 2, kotanya Jakarta juga, tanggal lahirnya ini adiknya Jenny. Oke, dan seterusnya. Nah ini dengan kita memakai program ini, dia akan otomatis mengisi di baris di sini. Karena ini ada isinya, kan tadi +1. +1. Begitu dia nemu ini di +1, makanya di sini. Nah, gitu. Makanya dia akan selalu ngisi ke bawahnya terus. Misalnya si Kai punya adik Joko, alamatnya sama, nomor handphonenya beda. Ya. Nah, mungkin teman-teman perhatikan nih ada warnanya ya, beda-beda. Ini conditional formatting, ini sudah dijelaskan di video sebelumnya. Conditional formatting. Saya memakai rules ini, yaitu saya memakai 2 kondisi. Pertama, kondisi yang saya pakai adalah untuk baris ganjil. Mode row bagi 2 itu tidak sama dengan 0, itu menandakan bilangannya itu ganjil. Lalu kondisi yang kedua, kolom E, ini absolutnya cuma di E ya. Untuk di barisnya dinamis, bisa berubah-ubah mengikuti. Ini ada isinya, tidak sama dengan 0, tidak sama dengan 0. Kalau 2 kondisi ini terpenuhi, maka diberi warna seperti ini. Gitu. Oke. Lalu berikutnya kita akan membuat, ini kan tadi kita menambah, ini kita isi, lalu kita input ke database. Nah, kita akan membuat program load, di mana jika kita klik ini, klik baris di sini, maka data-data ini akan muncul di sini, dikembalikan.